Di ujung timur Jawa, ada hutan yang tak sekadar tempat, tapi nafas kehidupan. Siapapun yang datang dengan keserakahan akan diuji oleh penjaga yang tak terlihat. Di ujung timur Pulau Jawa, berdiri sebuah hutan lebat yang disebut Alas Purwo. Tempat di mana dunia gaib dan dunia manusia bersinggungan. Orang-orang desa percaya, setiap pohon di sana menyimpan jiwa makhluk purba, roh yang tak pernah mati. Pada suatu malam purnama, Jakasura, seorang pemburu muda yang nekat, memutuskan memasuki hutan itu. Ia ingin mencari rusa putih, hewan sakral yang dipercaya bisa membawa keberuntungan besar. Meski sudah diperingatkan oleh para tetua desa, Jakasura tetap melangkah, menentang takdir dan ketakutan. Angin berdesir pelan, membawa bisikan halus seperti nyanyian. Pulanglah wahai manusia, tempat ini bukan milikmu. Namun langkah Jaka terus maju. Semakin dalam ia masuk, semakin sunyi dunia di sekitarnya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada nyanyian burung, hanya suara nafasnya sendiri. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul seekor rusa putih bercahaya. Mata hewan itu memandang lurus ke arah Jaka. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengangkat busur dan melepaskan anak panah. Panah melesat cepat, tapi sebelum menyentuh rusa itu, seluruh hutan bergetar. Tanah bergemuruh, pohon-pohon melengkung, suara berat menggema dari bumi. Berani kau melukai makhluk penjaga kami. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi berwajah manusia, namun bersisik hijau lumut. Matanya menyala kekuningan dan suaranya seperti 1000 ranting patah bersamaan. Dialah roh penjaga Alas Purwo. Jakasura gemetar, tubuhnya terkunci di tempat. Rusa putih itu berubah jadi cahaya, lalu menyatu dengan roh penjaga. Manusia selalu tamak. Kau datang membawa senjata, bukan doa, ujar sang roh. Ampuni aku hanya ingin mencari rezeki, Jaka memohon. Namun, sudah terlambat. Akar-akar pohon melilit tubuhnya, menariknya ke dalam tanah. Saat tubuhnya tenggelam, satu kalimat bergema di telinganya. Kau akan menjadi bagian dari kami. Dan malam itu, hutan Alas Purwo kembali sunyi. Namun, sejak saat itu, orang-orang desa mulai mendengar suara bisikan di tepian hutan setiap malam. Suara seorang manusia yang menyesal. Ketika tubuh Jakasura ditelan oleh akar-akar hutan, ia tidak mati. Sebaliknya, ia terbangun di sebuah tempat asing. Langitnya berwarna hijau zamrud berkilau dan pepohonan menjulang hingga menembus awan, seolah akar dan batangnya tak pernah berakhir. Tanah berlapis lumut, basah, dan penuh cahaya kuning dari kunang-kunang raksasa. "Di mana aku?" bisiknya. Suara berat menjawab dari balik kabut.
Kau berada di dunia kami, dunia yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Jaka menoleh dan melihat sosok-sosok samar mulai bermunculan dari balik pepohonan. Ada manusia berkepala kijang, wanita berambut akar menjuntai, dan burung raksasa bermata api. Mereka semua menatap Jaka dengan sorot tajam, penuh curiga. Inikah manusia yang berani memburu rusa putih? Salah satu dari mereka berdesis. Ia pantas menjadi makanan hutan, ujar yang lain. Jaka melutut, mencoba menahan rasa takut. Aku tidak tahu, aku hanya mencari rejeki untuk keluargaku. Namun suara tawa berat terdengar. Dari balik pohon, muncul kembali roh penjaga alas Purwo. Tubuhnya kini lebih jelas, wajahnya menyerupai manusia tua, tetapi kulitnya penuh retakan seperti batang pohon. Dari punggungnya, tumbuh sulur-sulur akar yang hidup, bergerak seolah bernafas. Manusia selalu punya alasan, tapi alasan tak akan membebaskanmu dari ujian. Dengan satu gerakan tangannya, tanah bergetar dan akar pohon membentuk lingkaran besar di sekeliling Jaka. Dari dalam lingkaran itu muncullah bayangan-bayangan hitam berbentuk binatang buas, harimau, ular, dan serigala. Semuanya terbuat dari asap hitam. Jika kau ingin keluar dari hutan ini, buktikan dirimu. Lawanlah bayangan-bayangan ini tanpa membunuh mereka. Hanya dengan menahan amarahmu, kau bisa lulus ujian. Jaka terperanjat. Bagaimana mungkin ia bisa melawan makhluk ini tanpa senjata? Tapi sebelum ia sempat berpikir panjang, bayangan pertama, seekor harimau hitam bermata merah, menerkamnya. Refleks, Jaka berguling menghindar. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Serangan demi serangan datang, dan Jaka hanya bisa menahan, mengelak, dan sesekali menepis dengan tangan kosong. Namun sesuatu aneh mulai ia sadari. Setiap kali ia hampir memukul makhluk itu dengan niat membunuh, akar pohon dari tanah segera melilit lengannya menghentikan pukulan itu. Ingatlah manusia, hutan ini tidak melawan, ia hanya menjaga. Jaka pun mengubah cara bertarungnya. Ia mulai menahan serangan dengan sabar, menangkis tanpa niat membunuh. Ia mendorong, mengelak, dan menjatuhkan bayangan-bayangan itu tanpa melukai. Akhirnya, setelah waktu yang terasa sangat lama, bayangan-bayangan itu perlahan melebur menjadi kabut, lalu lenyap. Lingkaran akar terbuka. Sosok roh penjaga melangkah maju, menatap Jaka dengan mata bercahaya. Kemarahanmu hampir membuatmu gagal, namun kau belajar menahan diri. Ingatlah manusia, hutan tidak melawan, ia hanya menjaga. Kau kini satu langkah lebih dekat dengan kebenaran. Jaka terengah-engah, tubuhnya lemah, namun di balik kelelahan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang baru. Denyut hutan dalam jantungnya, seakan-akan akar, tanah, dan angin kini berdetak bersama dengan napasnya. Setelah melewati ujian bayangan, Jakasura terhuyung. Ia nyaris tak sanggup berdiri. Namun ketika napasnya mulai tenang, cahaya keemasan muncul dari atas, menembus kanopi pohon raksasa. Di dalam cahaya itu, bermunculan sosok-sosok arwah kuno. Manusia berbusana masa lampau, bertopeng daun, dengan mata bersinar lembut. Selamat datang, Jakasura. Suara lembut menggema. Kau telah melangkah di jalan yang sedikit orang berani tempuh. Roh-roh itu berputar di sekelilingnya. Salah satunya, seorang lelaki tua berjanggut akar dengan tongkat dari batu lumut melangkah maju. Kami adalah roh leluhur penjaga alas Purwo. Dahulu kami manusia sepertimu, namun keserakahan manusia membuat hutan menangis. Maka kami mengorbankan diri, menyatu dengan tanah dan akar. Jaka menunduk, suaranya bergetar.
tidak ada cara untuk menebus kesalahanku?" Leluhur itu menatapnya dalam. "Ada, tapi setiap tebusan punya harga. Kau telah melukai hutan dengan niatmu, maka kau harus memperbaikinya dengan jiwamu." Mereka membawa Jaka ke sebuah danau kecil di tengah hutan. Airnya jernih, namun memantulkan bayangan ratusan wajah manusia, menangis, menjerit, menyesal. "Itu mereka yang pernah datang membawa keserakahan," ujar sang roh tua. "Sebagian terjebak di sini untuk selamanya." Jaka berlutut, menyentuh permukaan air. Bayangan dirinya terlihat, tapi matanya kini bersinar hijau. Denyut aneh terasa di dada. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya. "Kau mulai terikat pada hutan. Jika kau gagal menemukan kebenaran yang kami jaga, kau akan menjadi bagian dari akar-akar ini. Namun jika kau berhasil, kau akan membawa keseimbangan baru bagi dunia manusia." Suara bergemuruh kembali terdengar. Akar-akar raksasa dari bawah tanah bangkit membentuk jalan spiral menuju langit hijau. "Naiklah manusia. Di puncak akar itu ada sumber cahaya, tempat tinggal sang penjaga asal. Ialah yang tahu rahasia kehidupan dan kematian hutan ini." Dengan sisa tenaga, Jaka mulai mendaki akar itu. Semakin tinggi ia naik, semakin kabur dunia di bawahnya. Angin berhembus lembut, membawa bisikan arwah. "Ingat, keseimbangan, bukan kemenangan." Di tengah pendakian, Jaka melihat bayangan desa asalnya di kejauhan. Rumah-rumah kecil, orang-orang tertawa. Namun tanah di sekitarnya mulai gandul, kering, retak. Ia tersadar, keserakahan manusia memang telah menghancurkan alam tanpa sadar. Air mata menetes di wajahnya. Ia memejamkan mata, menggenggam dadanya. Untuk pertama kali, ia benar-benar mengerti. Hutan bukan musuh, tapi jiwa dari kehidupan itu sendiri. Akar terakhir bergetar, cahaya dari atas semakin terang. Di sana samar-samar tampak pintu cahaya hijau berukir simbol kuno. Dari dalamnya terdengar suara lembut namun dalam. "Datanglah, pewaris bumi, waktumu hampir tiba." Dengan langkah berat namun mantap, Jakasura melangkah masuk ke dalam jantung kehidupan hutan itu sendiri. Jakasura melangkah ke dalam pintu cahaya hijau. Di baliknya terbentang dunia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Langit dipenuhi akar-akar bercahaya, dan di tengahnya berdiri pohon raksasa dengan batang selebar gunung menjulang hingga menembus bintang. Di bawah pohon itu duduk sosok yang tampak seperti manusia, namun lebih besar dari gunung, dengan rambut menjuntai seperti aliran sungai dan matanya memantulkan seluruh warna alam. Dialah sang penjaga asal, roh tertua dari alas Purwo. Jaka berlutut, nyaris tak sanggup menatap. Siapakah engkau, wahai penguasa alam ini?" "Aku bukan penguasa," jawab sosok itu dengan suara lembut namun bergema di seluruh jagat. "Aku hanyalah awal dan akhir dari hutan ini. Aku adalah napas pertama dari bumi ini." Cahaya kehijauan bergetar setiap kali ia bicara. "Kau, Jakasura, datang dengan hati manusia, penuh keinginan, haus kekuasaan,
tapi juga memiliki cahaya kecil bernama penyesalan. Karena itulah hutan tidak memusnahkanmu. Jaka menggenggam tanah di bawahnya, yang terasa hangat dan berdenyut seperti jantung. Aku sadar, selama ini kami hanya mengambil tanpa memberi. Kami menebang tanpa menanam, memburu tanpa rasa hormat. Aku ingin menebus semua ini. Sang penjaga asal menatapnya dengan mata berkilau. Kau tak bisa menebus dosa manusia sendirian. Tapi kau bisa menjadi jembatan. Akar-akar besar mulai tumbuh dari tanah, melilit tubuh Jaka perlahan, tapi tidak menyakitinya. Dari dadanya, cahaya hijau muncul. Aku memberimu pilihan, ujar sang penjaga. Kau bisa kembali menjadi manusia, membawa pesan hutan agar mereka sadar. Tapi jika kau memilih itu, waktu manusia hanya akan memberimu 7 hari sebelum ruhmu kembali ke sini. Atau kau bisa tetap di sini, menjadi roh penjaga baru, bagian dari keseimbangan yang abadi. Jaka terdiam. Ia menatap tangannya, mulai berlumut, berakar. Ia memejamkan mata, teringat wajah ibunya, keluarganya, desanya. Mereka hidup dari alam, tapi tak pernah mendengarkan alam itu sendiri. Air mata menetes. Aku memilih menjadi jembatan. Biarkan aku kembali meski hanya 7 hari. Jika manusia masih bisa berubah, aku ingin mereka tahu hutan juga punya hati. Sang penjaga tersenyum samar. Keputusanmu bijak, pewaris bumi. Cahaya meledak. Tubuh Jaka berubah menjadi pancaran hijau terang, lalu terhempas keluar dari dunia akar itu. Ia terbang melewati cahaya, kabut, dan suara-suara roh, hingga akhirnya jatuh di tepian alas Purwo. Ketika terbangun, hari sudah pagi. Tubuhnya lemah, tapi di tangannya kini tumbuh sebatang tunas kecil bercahaya. Ia menanam tunas itu di tanah. Dan sejak hari itu, setiap kali Jaka melangkah, rerumputan tumbuh di belakangnya. Selama 7 hari berikutnya, Jaka berkeliling desa, memperingatkan semua orang agar tidak lagi merusak hutan. Banyak yang menertawakan, tapi sebagian mendengar. Dan pada hari ke-7, ketika fajar menyingsing, tubuh Jaka berubah menjadi cahaya hijau, lalu lenyap. Namun, di tempat ia menghilang, tumbuh pohon besar yang tak pernah layu. Orang-orang menyebutnya pohon surah, penanda roh penjaga baru yang lahir dari manusia. Dan hingga kini, di malam purnama, jika seseorang berjalan terlalu dekat ke tepi alas Purwo, kadang-kadang terdengar bisikan lembut di antara pepohonan. Jangan rusak apa yang menjaga hidupmu. Kadang yang kita anggap hanya pohon dan tanah, sebenarnya adalah ruh yang menjaga kehidupan kita sendiri. Karena hutan bukan hanya alam, ia adalah jiwa dari dunia.